Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar teman-teman baik supaya kita dapat belajar tentang kimia unsur golongan 7A dengan semangat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu di media digital ini. Yang kedua, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Amran SPD, MSI, selaku guru pengampu kimia yang telah membimbing dalam penyelesaian video pembelajaran kimia unsur golongan 7A. Berikut saya paparkan tim yang mengerjakan video ini. Yang pertama Dinda Zulfa nomor absen 12, yang kedua Febian Firmansyah nomor absen 15, yang ketiga Rosmelda Fabiola nomor absen 23, dan yang keempat adalah Tita Naura nomor absen 29. Materi pertama pada video kali ini adalah sifat fisik unsur-unsur halogen. Yang pertama, L-halogen hampir terdapat pada setiap 3 kondisi klasik materi, baik itu berupa zat padat, cair, ataupun gas. Yang kedua, tidak terdapat jenis halogen yang memiliki warna. Yang ketiga, ketika halogen diatomik diletakkan di sebuah tempat yang berada di bawah suhu kamar, maka halogen tersebut akan berubah menjadi gas yang berwarna ungu sampai biru. Yang keempat, halogen seperti brom, fluor, dan klor mengandung racun di alam, dan dari tiap-tiap halogen tersebut memiliki beberapa macam tingkat toksisitas atau kadar racun. Yang kelima, pada saat dalam keadaan berbentuk padat, semua halogen memiliki tekstur yang sangat rapuh. Materi berikutnya adalah sifat kimia unsur-unsur halogen. Yang pertama, setiap halogen memiliki elektronegativitas. Yang kedua, halogen merupakan sebuah konduktor panas dan juga penghantar listrik yang sangat buruk. Hal ini terlepas dari kondisi fisik mereka. Yang ketiga, mampu memperoleh elektron dengan sangat cepat, sehingga dengan adanya kemampuan tersebutlah yang membuat mereka bisa sangat reaktif terhadap semua unsur kimia. Yang keempat, halogen juga mudah terdisosiasi sehingga dapat berubah menjadi partikel atom dan dapat disatukan dengan unsur yang ada di sekelilingnya guna membentuk senyawa. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tita Naura. Sifat dan kegunaan unsur halogen atau sifat halogen dari segi fisika. Yang pertama, fluorin atau F. 1. Digunakan untuk freon sebagai zat pendingin pada kulkas dan pendingin ruangan atau AC. 2. Dalam bidang teknologi nuklir, digunakan untuk membuat UF6 agar dapat memisahkan 235U dan 238U dengan difusi dan sentrifugal. 3. Digunakan pada produk odol untuk meningkatkan kualitas email gigi, terdapat SNF atau NaF. Yang kedua, klorin atau Cl. 1. Terdapat pada garam dapur NaCl sebagai perasa serta pengawet makanan seperti telur asin dan ikan. 2. Digunakan untuk mencairkan salju pada musim dingin. 3. Sebagai bahan untuk membuat plastik PVC atau polivinilchlorida. Yang keempat, sebagai bahan peledak roket. Selanjutnya ada iodin atau I. 1. Digunakan di dunia farmasi, contohnya obat luka, iodium tinctur. 2. Lodoform digunakan sebagai lensa polaroid. 3. AgL untuk fotografi. 4. NaIO3 ditambah di garam dapur untuk membuat garam beriodium yang dapat mencegah penyakit gondok. Yang keempat ada bromin atau Br. 1. Digunakan untuk membuat perak bromida atau AgBr. 2. Sebagai bahan pembuat etilen bromida C2H4Br2, zat aditif yang dicampur pada bensin sehingga timbal dari TeL diubah menjadi timbal bromida yang mudah menguap dan lepas ke udara. 3. Digunakan di dunia farmasi. 4. Mampu memadamkan kebakaran. Bentuk di alam. 1. Fluorin atau F. Terdapat dalam senyawa fluorspar CaF2, kriolit Na3AlF6, dan fluorapatit CaPO43F. Dengan penambahan asam sulfat ke dalam fluorspar, maka akan diperoleh HF dan garam kalsium sulfat. Selanjutnya, lelehan asam fluorida dielektrolisis untuk menghasilkan gas F2. Reaksinya, CaF2 plus H2SO4 menjadi CaSO4 plus 2HF. Yang kedua, ada klorin atau Cl.
terdapat dalam senyawa NaCl, KCl, MgCl2, dan CaCl2. Senyawa klorida ditemukan di air laut dan garam batu atau endapan garam yang terbentuk akibat penguapan air laut di masa lalu. Setiap 1 kg air laut mengandung sekitar 30 gram NaCl. Proses untuk mendapatkan unsur klorin adalah melalui elektrolisis larutan NaCl pekat atau brine akan menghasilkan Cl2 pada anode dan gas H2 dan NaOH pada katode. Ketiga, bromin atau Br. Terdapat dalam senyawa logam bromide. Senyawa ini juga ditemukan di perairan laut mati dengan kadar 4.500 sampai 5.000 ppm. 4. Iodin atau I. Terdapat dalam senyawa natrium iodat atau NaIO3 yang ditemukan dalam jumlah kecil pada deposit NaNO3. Untuk memperoleh iodin dari natrium iodat dilakukan penambahan zat pereduksi natrium bisulfit NaHSO3 dengan reaksi sebagai berikut. 2IO3- plus 5HSO3- menjadi I2 plus 3HSO4- plus 2SO42- plus H2O. Yang kelima, astatin atau AT. Jumlah astatin di kerak bumi sangat sedikit, kurang dari 30 gram. Kekuatan asam halogen. Asam halogenida dikenal juga sebagai asam halida, yaitu asam yang dihasilkan dari reaksi antara hidrogen dengan unsur halogen disimpulkan HX. Contohnya HF, HCl, HBr, dan HI. Kekuatan asam adalah kemudahan suatu asam melepaskan ion H to the power of plus sign. Kekuatan keasaman disimbolkan dengan nilai K subskrip A. Semakin besar nilai K subskrip A menunjukkan semakin mudahnya ion H to the power of plus sign terlepas dari asam, yang artinya semakin kuat keasaman senyawa tersebut. Nilai K subskrip A berbanding lurus dengan jari-jari unsur halogen. Semakin panjang jari-jari atom, semakin mudah unsur tersebut melepas ion H to the power of plus sign, semakin kuat asamnya. Urutan kekuatan asam halogenida adalah HF lebih kecil dari HCl, lebih kecil dari HBr, lebih kecil dari HI. HF merupakan asam lemah, asam halogenida lainnya merupakan asam kuat. Hal ini disebabkan adanya ikatan hidrogen pada HF yang kuat, sehingga atom H lebih sulit dilepaskan pada HF. Jadi, kekuatan asam halogenida bertambah dari atas ke bawah dalam golongan halogen atau fluorin sampai iodin. Kekuatan asam oksihalida. Asam oksihalida adalah asam halida yang mengandung oksigen. Semakin banyak jumlah atom O pada asam oksihalida, semakin kuat sifat asamnya. Hal tersebut terjadi karena ikatan atom X dengan O lebih kuat daripada ikatan atom X dengan H, sehingga atom H akan lebih mudah terlepas saat proses ionisasi dan menyebabkan sifat asamnya lebih kuat. Contoh, HClO4 lebih besar dari HClO3, lebih besar dari HClO2, lebih besar dari HClO. Titik didih asam halida. Titik didih suatu zat dapat dipengaruhi oleh berat molekul dan gaya antar molekulnya. 1. Semakin besar berat molekul atau Mr, semakin tinggi titik didihnya. Hal ini berkaitan dengan gaya gravitasi yang dialami molekul tersebut. Urutan berat molekul atau Mr asam halida dari yang terbesar adalah HI, lebih besar dari HBr, lebih besar dari HCl, lebih besar dari HF. 2. Semakin kuat interaksi antar molekul, semakin tinggi titik didihnya. Ikatan hidrogen yang terjadi antar molekul HF menyebabkan titik didihnya lebih besar dibandingkan HCl. HCl, HBr, dan HI hanya mengalami interaksi dipol-dipol. Kekuatan ikatan dipol dari yang terkuat adalah HCl lebih besar dari HBr, lebih besar dari HI, disebabkan oleh elektronegativitas yang semakin kecil. Contoh soal dan pembahasan. Berikut adalah data potensial reduksi standar unsur-unsur halogen. Berikut tabelnya. Urutan unsur halogen berdasarkan kekuatan oksidatornya adalah, menurut pembahasannya jawabannya adalah B. Kekuatan oksidator semakin tinggi, maka nilai potensial reduksinya semakin positif. Urutan kekuatan oksidator dari unsur halogen adalah HRSP. Berikutnya nomor 2, data energi ionisasi pertama dari 4 unsur adalah sebagai berikut. Jika keempat unsur ini adalah unsur halogen, maka urutan yang benar dari F ke I adalah
Berdasarkan pembahasan, jawabannya adalah D. Sifat fluorin, jari-jari atom 0,64, keelektronegatifan 3,98, energi ionisasi 1,681, afinitas elektron min 328. Klorin, jari-jari atom 0,99, keelektronegatifan 3,19, energi ionisasi 1,251, afinitas elektron min 349. Bromin 1,14, jari-jari atom, keelektronegatifan 2,96, energi ionisasi 1,139, afinitas elektron min 324. Berikutnya sifat iodin. Jari-jari atom 1,33, keelektronegatifan 2,66, energi ionisasi 1,8, afinitas elektron min 295. Jadi jawabannya adalah Do C A B. Berikutnya nomor 3, unsur-unsur halogen A, B, C, D yang terletak dalam satu golongan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Poin 1, unsur A pada suhu kamar berwujud padat, B berwujud cair, sedangkan C dan D berwujud gas. Poin 2, unsur D dapat mendesak B dari senyawanya. Poin terakhir, ion-ion unsur A dan B dengan ion Ag+ akan memberi endapan kuning. Ion unsur C dengan ion Ag+ memberi endapan putih, sedangkan ion unsur D tidak memberi endapan. Urutan yang benar unsur-unsur tersebut di atas ke bawah dalam sistem periodis adalah, berdasarkan pembahasan, jawabannya adalah D. Sesuai dengan urutan daya oksidasinya yang menurun dari atas ke bawah pada SPU, maka halogen yang bagian atas dapat mengoksidasi halide di bawahnya, tetapi tidak sebaliknya. Oleh karena itu, halogen bagian atas dapat mengusir atau mendesak halogen yang bagian bawah dari senyawanya, sehingga dalam jawabannya A. padat, iodin, B. cair, bromin, C. gas, klorin, dan D. gas, fluorin. 4. Urutan kekuatan asam senyawa oksihalida adalah, berdasarkan pembahasannya, jawabannya adalah D. Semakin banyak jumlah atom oksigen pada oksihalida, berdasarkan pembahasannya, jawabannya adalah D. Semakin banyak jumlah atom oksigen pada oksihalida, semakin kuat sifat asamnya. Urutannya kekuatan asam oksihalida, sehingga urutan asam senyawa oksihalida adalah NaClO4, HClO3, HClO2, HClO. Soal nomor 5, berikut reaksi A, reaksi Cl2 dengan NaBr, B, reaksi Br2 dengan garam dapur. Dari reaksi A dan B dapat dinyatakan bahwa A, reaksi Cl2 dengan NaBr. Reaksi Cl2 plus 2Br- menjadi 2Cl- plus Br2. Cl2 plus 2NaBr menjadi 2NaCl- plus Br2. Karena di ruas kiri dan kanan ada Na, jadi Na bisa dicoret, sehingga Cl2 plus 2Br menjadi 2Cl- plus Br2. Tetapi logam Cl2 apakah bisa mendesak ion halida Br? Jawabannya spontan atau berlangsung karena klor terletak di atas bromin. B. Reaksi Br2 dengan garam dapur. Reaksi Br2 plus 2NaCl menjadi 2NaBr plus Cl2, sehingga Br2 plus 2Cl menjadi 2NaBr plus Cl2. Reaksi ini tidak spontan karena logam Br tidak dapat mendesak ion halida Cl- karena bromin terletak di bawah Cl. Jadi jawabannya adalah B, yaitu reaksi A dapat berlangsung. Soal nomor 6, di antara pernyataan di bawah ini yang bukan sifat halogen adalah, pada suhu kamar, F dan Cl itu berwujud gas pada suhu ruangan, Br berwujud cair, dan I dan At berwujud padat.
Atom unsur halogen sangat mudah menerima elektron dan membentuk ion negatif. Karena kemudahannya membentuk ion negatif, halogen digolongkan ke dalam pengoksidasi kuat. Unsur halogen berada sebagai molekul diatomik yang karena bersifat nonpolar terikat satu sama lain dengan gaya London. Gaya London pada halogen bekerja pada molekul-molekul diatomik dengan jumlah atom dan bentuk molekul yang sama. Jadi jawabannya adalah B, yaitu unsur halogen selalu terdapat dalam bentuk monoatomik. Soal nomor 7. 1. Cl2 plus Kbr. 2. F2 plus KCl. 3. Br2 plus Ki. 4. I2 plus Kf. Reaksi-reaksi yang dapat berlangsung adalah: makin besar unsur halogen dalam sistem periodik, kekuatan oksidator berkurang. Jadi, halogen X2 yang lebih atas mampu mengoksidasi ion halida X yang lebih bawah. Jadi, jawabannya adalah C, yaitu 1, 2, dan 3. Soal nomor 8. Urutan kekuatan asam halida adalah: kekuatan asam tersebut bergantung pada kekuatan ikatan antara H dan X atau kemudahan senyawa halida untuk memutuskan ikatan antara H dan X. Semakin ke atas dalam golongan 7A, ikatan antara atom H dan X semakin kuat sehingga molekul HX yang terbentuk cukup stabil. Oleh karena itu, hanya sedikit molekul HX yang terurai menjadi H+ dan X-. Jadi, HF merupakan asam halida yang terlemah karena ikatannya paling kuat. Sebaliknya, semakin ke bawah dalam golongan 7A, ikatan antara atom H dan X semakin lemah. Akibatnya, ikatan itu semakin mudah putus dan semakin mudah menghasilkan ion H+. Jadi, senyawa Hi merupakan asam halida yang terkuat karena ikatannya paling lemah. Dengan demikian, urutan kekuatan asam halida sebagai berikut: Hi lebih dari HBr, lebih dari HCl, lebih dari HF. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 9. Diberikan data wujud dan warna unsur-unsur halogen pada temperatur kamar. Unsur 1, wujud gas, warna hijau muda. Unsur 2, wujud cair, warna merah kecoklatan. Unsur 3, wujud padat, warna ungu kehitaman. Unsur 4, wujud gas, warna kuning muda. Halogen memiliki warna pada suhu kamar, yaitu fluor F sama dengan kuning muda, bromin Br sama dengan merah tua, iodin padat I sama dengan hitam, klorin dan larutan klorin Cl sama dengan hijau muda, larutan bromin sama dengan coklat merah, larutan iodin sama dengan coklat, uap iodin sama dengan ungu. Larutan iodin dalam pelarut tak beroksigen, contohnya adalah CCl4, yaitu merah ungu. Maka jawabannya adalah B, 1 dan 3, wujud gas hijau muda dan wujud padat ungu kehitaman. Soal nomor 10. Manakah dari reaksi-reaksi berikut yang berlangsung tidak spontan? Berdasarkan tabel periodik, reaksi antar halogen spontan terjadi antara unsur halogen X2 yang lebih di atas dengan anion yang di bawahnya Y dari tabel periodik. Kespontanan reaksi ini juga dapat ditinjau berdasarkan nilai E0 selnya. Reaksi spontan memiliki E0 sel sama dengan positif. E0 sel sama dengan E0Br2 per Br min dikurangi E0 Cl2 per Cl min sama dengan 1,07 min 1,36 sama dengan 0,29 volt. E0 sel sama dengan E0 sel Cl2 per Cl min dikurangi E0 I2 per I min sama dengan 1,36 dikurangi 0,54 sama dengan 0,82 volt. E0 sel sama dengan E0Br2 per Br min dikurangi E0 I2 per I min sama dengan 1,07 min 0,54 sama dengan 0,53 volt. Reaksi A, Cl min plus Br plus menjadi 2Br plus Cl2 tidak spontan karena dalam tabel periodik Br di bawah Cl.
Reaksi B dan C berlangsung secara spontan karena Cl di atas Br dan I. Maka jawabannya adalah A. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah penulisan atau salah ketikan dalam pembuatan video kami. Semoga materi yang kami jabarkan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.